Bruning dan Han tahun 1984 mengembangkan 4 model komunikasi public relation yang berbeda. Masing-masing model memiliki tujuan dan strategi yang unik dalam berkomunikasi dengan publik. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing model. Yang pertama, press agency atau model. Press agency berfokus pada promosi, publisitas, dan propaganda publik. Praktisi PR diharapkan untuk melakukan segala cara untuk mendongkrak nama organisasi atau orang yang diwakilinya. Proses agensi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kesetiaan internal organisasi. Dalam konteks konflik internal, PR dapat menggunakan model ini untuk menyampaikan informasi yang akurat dan objektif tentang konflik kepada karyawannya untuk membantu meredakan ketegangan dan spekulasi. Public information atau model informasi publik bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jujur kepada publik. Model ini tidak digunakan untuk memperalat publik dan menekankan pada pemberian informasi yang jujur. Public information dapat digunakan untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan tentang konflik internal. PR dapat menggunakan model ini untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, serta mendorong mereka untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Tuai asimetrikal atau model dua arah asimetris menggunakan riset ilmu sosial untuk mengukur serta menilai publik dari suatu organisasi dan kemudian mempertimbangkannya dalam perumusan program-program PR. Organisasi dengan model ini tetap berusaha untuk memposisikan publik sebagai pihak yang harus berubah sesuai dengan keinginan organisasi. Tuai asimetrikal dapat digunakan untuk memahami dan menilai konflik internal, serta mempertimbangkan pendapat dan kepentingan para stakeholder. PR dapat menggunakan model ini untuk mencari solusi yang win-to-win solution. Implikasi dari ini adalah PR harus membuka kanal komunikasi yang terbuka dan mudah diakses oleh karyawan, serta menunjukkan empati dan keseriusan. Selain itu, praktisi PR juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor lain dalam menangani konflik internal, seperti penyebab konflik. Memahami akar penyebab konflik sangat penting untuk menentukan strategi penyelesaian yang tepat. Pihak-pihak yang terlibat dalam PR perlu mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam konflik dan memahami kepentingan mereka masing-masing. Dampak konflik. PR perlu mempertimbangkan dampak konflik terhadap organisasi dan karyawan dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatifnya dengan menerapkan strategi komunikasi yang tepat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. PR dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik. Baik, selanjutnya tuai vertikal atau dua arah simetris menekankan pada adanya kemauan dari dua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri. Model ini dianggap sebagai model yang paling ideal karena memusatkan hubungan dengan publik secara utuh dan mempertimbangkan tingkat keetisan melalui pengelolaan konflik. Dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kesetiaan internal organisasi serta mempertimbangkan pendapat dan kepentingan para stakeholder. Public relation dapat menggunakan model ini untuk membangun dialog yang konstruktif antara manajemen dan karyawan dan mendorong mereka untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Implikasi, PR harus memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi antara pihak yang berkait. Penerapan modal PR yang tepat dan strategis dapat membantu organisasi, yaitu mengurangi intensitas dan durasi konflik. Komunikasi yang terbuka dan solutif dapat membantu menyelesaikan konflik dengan lebih cepat dan efektif. Meminimalisir dampak negatif konflik. Konflik yang terkelola dengan baik dapat meminimalisir gangguan terhadap produktivitas, citra perusahaan, dan moral karyawan. Meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan karyawan. Yang pertama, menyelesaikan konflik secara konstruktif dan membangun kepercayaan dan meningkatkan loyalitas karyawan.
Selain itu juga mempromosikan budaya kerja yang positif, suasana kerja yang kolaboratif, dan saling menghormati dapat meningkatkan kinerja dan pencapaian organisasi serta keseluruhan. Kesimpulan dari keempat model PR, Grounding dan Hart memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi praktisi PR dalam menangani konflik internal di dalam organisasi. Model yang paling tepat untuk digunakan tergantung pada situasi dan konteks konflik yang dihadapi. Dengan demikian, PR dapat berperan lebih efektif dalam mengatasi konflik internal dengan menggunakan model-model yang sesuai. Mampu memilih dan menerapkan strategi komunikasi yang tepat untuk menyelesaikan konflik secara efektif dan membangun hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen. Penting bagi public relation untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang keempat model ini.